selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu adalah produk furniture lighting dari Havele. Oke, kita langsung saja memperkenalkan. Di sini ada profesional reviewer kita yang sudah hadir. Di sini ada Mas Riko Rianto dari Total Design. Terima kasih Mas Riko sudah kembali hadir untuk membantu rekan-rekan mengulas produk dari Havele. Ya, selamat siang Mbak Gisel. Terima kasih atas Ya, kesempatan. terima kasih. Dan di sini juga sudah kita kehadiran Bapak Patricia Pardede dari Havele. Selamat siang, Bapak Patricia. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, silakan Mbak Patricia. Kira-kira seperti apa nih furniture lighting ini yang akan dikenakan oleh Havele? Silakan dimulai. Oke. Nah, mungkin sebelum aku jump in ke lighting dari Havele, aku akan menceritakan sedikit Havele itu dari mana sih asal-muasalnya, sedikit company profile. Nah, kalau dengar kata Havele mungkin teman-teman taunya adalah furniture fittings, dan itu benar bahwa memang kita memulai bisnis itu awalnya dari hardware dan fitting systems, mulai dari furniture. Nah, Havele itu adalah brand yang berasal dari Jerman. Nah, sekarang kita sudah berada di banyak kota di seluruh dunia, dan kita udah mulai start in business itu dari 1923. Jadi sudah lebih dari 100 tahun Havele ada di dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita ada 11 branch sekarang. Dan kalau secara internasional kita ada di 38 negara yang berbeda. Di Indonesia kita punya beberapa showroom. Yang pertama head office, jadi kita kantor dan showroom utamanya itu ada di BSD, di Serpong. Mungkin boleh kalau ada yang mau mampir lihat. Kemudian ada di Bali, Jepara, Batam, Samarinda, Pekanbaru, Semarang, Palembang, Jakarta ada di Jakarta Pusat, dan nanti akan buka juga di Medan. Nah, jadi untuk melihat produk-produk Havele, teman-teman yang mungkin berada di luar kota bisa mengunjungi showroom-showroom terdekat kami. Nah, Havele itu secara company kita bekerja as a team, collective power, selalu belajar satu sama lain. Kita juga customer driven dan growth mindset. Artinya banyak sekali inovasi-inovasi yang Havele sudah buat dalam konteks furniture dan juga arsitektural. Kemudian semua barang-barang atau produk-produk yang Havele buat diciptakan itu pasti fungsional, intelijen, organized, dan atmosferik. Ini selalu mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita sebagai user manusianya itu menggunakan furniture dan space di sekitar kita. Nah, untuk produk range sendiri sebenarnya Havele itu jauh lebih besar daripada hanya lightingnya. Kan kalau hari ini kita akan bahas khusus untuk lighting. Tapi untuk memberikan overview, kita ada 6 range produk dari architectural hardware, ada furniture fittings, home appliances, kitchen solution, lighting system, dan sliding and folding solution. Nah, ini semua bisa dilihat di showroom Havele. Mungkin aku akan kasih lihat slide sedikit aja, architectural hardware seperti apa sih yang kita punya. Kemudian ke furniture fittings, ada movable wall juga, sampai yang kecil, part-part kecil-kecil seperti ini kita juga punya. Ada juga home appliances, ya dari kompor, exhaust, ada dishwasher, ada kulkas, ada wine chiller, cigar humidor, ada sink, dan lain sebagainya. Kemudian kitchen solutions, jadi kalau kitchen accessories misalnya untuk organisasi pantry gitu ya, rak-rak, berbagai macam base unit untuk cutleries, dan juga wall unit itu ada. Nah, ini lighting nanti yang akan ku bahas secara lebih lanjut dan lebih spesifik. Kemudian ada sliding dan folding solution, jadi misalnya mau bikin pocket door, kita juga punya gitu. Dan yang terakhir ada di wardrobe. Nah, kita selalu melihat solusi untuk konstruksi dan proyek ini dari 360 derajat. That's why kita punya range produk yang sangat luas. Dan juga banyak proyek-proyek kita mayoritas itu hotel, dan sudah banyak sekali hotel-hotel yang bekerja sama dengan Havele. Just to mention, kita mengerjakan Mulia Hotel, Indigo Hotel, dan lain sebagainya yang kelihatan di space ini. Kemudian proyek-proyek lain misalnya ASBSD, berbagai macam meeting room, dan lain sebagainya, itu juga kita sudah supply. Lebih seperti itu untuk company profile-nya. Nah, lanjut
untuk bahas yang ke lightingnya. Aku akan share. Kita masuk ke bagian lighting dari Havele. Sebelum masuk ke mungkin komponen dan produk-produknya, aku mau cerita sedikit kenapa sih furniture itu harus dipakai lighting. Pertama mungkin kita mikir nggak perlu kali ya, karena banyak aplikasinya pada umumnya di Indonesia hanya pakai yang general lighting aja, satu downlight atau satu bohlam di satu ruangan itu udah cukup. Tapi sebenarnya cahaya itu bisa ada di mana-mana loh. Misalnya kalau kita lihat di kitchen ini, kita bisa pasang cahaya lampu di banyak tempat yang membuat ambience ruangan itu sangat berbeda dibandingkan dengan kalau kita hanya pakai downlights misalnya. Kita bisa integrate lighting di atas wall unit, kemudian di dalam kabinetnya, sehingga ketika kita mau ambil barang atau kabinetnya dalam, kita bisa lihat semua yang ada di dalam kabinet. Kemudian pasti ada di work surfaces, jadi misalnya di meja tempat biasanya orang masak, orang potong-potong sayur, itu harus cukup terang supaya kita bisa mengerjakan tasknya. Jadi misalnya bisa study, bisa masak, dan lain sebagainya. Kemudian ada behind glass, jadi di belakang kaca kita bisa juga manfaatkan ambalan kaca ini untuk menciptakan ambience di ruangan. Kemudian di dalam drawer, ini juga biasanya kalau sekarang ya drawer dalam-dalam itu nggak kelihatan isinya apa, kita bisa lengkapi dengan lighting. Kemudian di plinth, jadi di bawah-bawah kabinet, di bagian kaki-kakinya itu bisa diintegrate juga untuk memberikan ambience. Nah, seperti yang tadi aku udah mention bahwa lighting itu shapes ambience. Misalnya kita bicara dalam konteks bedroom seperti ini. Di sini kita lihat bagaimana linear lighting dan indirect lighting itu dimanfaatkan. Jadi nggak pakai general lighting yang ada di ceiling sama sekali. Dan di sini bisa kita buat beberapa skenario atau kita mainkan pencahayaannya sehingga memberikan suasana yang berbeda untuk ruangan. Misalnya untuk study, kita hanya fokus penerangannya di meja study seperti ini dengan cahaya yang cool white supaya orang lebih mood untuk bekerja. Kemudian misalnya untuk istirahat, berarti lebih warm tone. Kemudian misalnya orang menjelang waktu tidur, dia butuh waktu untuk cool down ya dari aktivitas yang sangat sibuk seharian untuk lebih rileks, jadi kita perlu cahaya yang lebih redup dan lebih warm. Nah, hal-hal inilah yang kita bisa achieve dengan furniture dengan lighting for furniture. Nah, sekarang Boleh pertanyaan sedikit? ya boleh. Ya, ini bicara ke bedroom tadi ya. Mungkin kalau misalkan tipenya orangnya lebih ke gaming gitu ya, yang lebih suasana colorful gitu. Nah ini si Havele ini bisa nggak dibuat lampunya tuh RGB gitu, Bu? Ya, oke, pertanyaan bagus. Ada ya yang pengennya meriah gitu ruangannya. Ya. Kita juga punya range yang RGB, tapi memang itu jarang sih kita temukan. Tapi itu ada, itemnya available di Havele. Oh, ada berarti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau install suasana gaming gitu bisa gitu ya? Bisa. Baik. Bisa, betul. Oke, aku lanjutkan ya ke lighting furniture. Nah, mungkin nanti di sini akan kelihatan nih setelah ini ya untuk yang RGB-nya. Nah, ini aku ada video yang menunjukkan secara garis besar lighting system Havele untuk furniture itu seperti. Nah, itulah tadi Lux 5 itu adalah range furniture lightingnya Havele Lighting. Jadi ada
range-range lagi di dalamnya. Kurang lebih secara garis besar seperti ini. Jadi dia sebagai satu rangkaian. Kita lihat dari ada power cable, kemudian ini ada driver kita sebutnya, atau mungkin di pasaran ada juga yang sebut trafo, balas, power supply, ini referring ke hal yang sama. Kemudian kita punya distributor box, jadi misalnya mau connect, menyambungkan banyak titik lampu ke satu rangkaian, itu kita punya distributor boxnya sendiri. Jadi dia sudah tercipta grouping-grouping, misalnya 4 lampu ini mau di group menjadi satu dan dikontrol dengan switch sendiri, itu bisa. Dan juga kita punya yang Bluetooth, jadi dia dikontrol secara wireless menggunakan wall switch, remote, ataupun bisa dengan HP. Nah, keunggulannya itu apa sih? Pertama, itu develop for permanent operation. Kita itu bisa operate dalam sehari nyala 24 jam itu nggak masalah. Dan sistemnya punya safety system sendiri yang melindungi dari overheat dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan aku bahas di bagian yang selanjutnya untuk safety measure-nya. Kemudian driver atau power supply-nya itu kita range-nya dari 20 watt hingga 240 watt available. Kita punya sistemnya semua, kalau dilihat tadi di video ada soket-soket yang warna hijau, itu adalah plug-nya sendiri. Jadi kita plug and play sistem secara penuh. Jadi nggak perlu solder atau gunting kabel, sambung kabel manual, bikin rangkaian manual, itu sudah nggak perlu lagi. Kemudian ada distributor tadi, yang box-box di tengah ini adalah untuk membagi lampunya ke beberapa grup dan bisa langsung integrate dengan switch-nya. Bisa juga integrate ke building control, misalnya mau pakai smart home system, kita ada bridge-nya lagi untuk menyambungkan ke smart home system. Tapi meskipun misalnya mau smart tapi nggak mau pakai merek lain, kita juga punya network kita sendiri namanya Connect Mesh, yaitu melalui Bluetooth network. Dan kita punya beberapa desain profile yang kecil-kecil dan sangat hidden. Nanti akan aku kasih lihat lebih detail untuk profil-profilnya. Dan kita bisa kontrol dengan switching, berbagai macam switch. Ada sensor, ada on-off, ada motion sensor, dan ada dimming juga. Nanti akan aku kasih lihat lebih lanjut untuk pilihan switchingnya. Dan boleh potong sedikit tuh? Ya. Ya, ini terkait box distribusinya ya. Dalam satu rangkaian itu, kalau dari HVL itu direkomendasikan atau disarankan itu ada berapa box ya? Karena mungkin ini terkait nanti overheater atau mungkin arusnya yang semakin lemah gitu. Nah, dari HVL itu yang disarankan itu dari mulai trafo sampai satu rangkaian gitu. Itu yang disarankan berapa distribusi ya? Berapa box distribusi ya? Nah, kalau untuk berapa boxnya, itu sebenarnya kita hitung dari beban listriknya aja. Misalnya dalam satu rangkaian, let's say kita hitung perlu 10 meter LED. Jadi misalnya kalau dihitung total-totalnya kita butuh 70 watt misalnya. Nah, dari situ tergantung dari drivernya aja. Berarti drivernya kita harus pilih yang kapasitasnya cukup. Misalnya larinya ke 90 watt. Nah, dari 90 watt itu bebas mau dibagi ke berapapun distributor box. Asalkan dayanya masih cukup ditampung oleh si drivernya itu. Nah, mungkin limitasinya lebih ke jarak dari driver ke lampunya. Jadi kita punya limit jaraknya itu kabel 10 meter. Gitu. Untuk kabinet dan interior 10 meter itu cukup sekali, panjang banget. Itu cukup untuk cover misalnya satu tampak gitu ya. Reasonnya, alasannya kenapa ada maksimal 10 meternya adalah karena kalau LED dan sistem DC itu dia pasti akan ada loss listriknya kalau jaraknya terlalu panjang gitu. Makanya kita limit di 10 meter dari driver ke 10 meter ya? lampu. Iya. Nah, ini kan sistemnya kan plug and play ya Bu ya. Jadi mungkin betul. Ini sudah tinggal pasang aja gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kasusnya mungkin kalau kepanjangan sih bisa digulung ya. Tapi kalau misalkan kurang nih, misalkan ternyata salah ukur nih, harusnya 3 meter malah ukurnya 2,8 gitu atau 2,5 meter gitu. Nah, itu kita bisa modifikasi nggak sih sebenarnya? Kalau atau pakai kabel, beli kabel sendiri gitu misalkan. Nah, kalau kurang panjang seperti itu kita punya extension kabelnya. Jadi misalnya kabel LED-nya kita by default itu panjangnya 2 meter, terus misalnya butuh 3,5 meter nih jaraknya. Kita punya extension untuk
supaya kabel LED-nya tuh bisa lebih panjang. Jadi ada soket cewek cowoknya gitu. Nanti dia mau panjang tambahan. Jadi tetap meskipun dia kabel extension tapi tetap plug and play. Jadi tinggal klik di dua ujungnya untuk bikin kabelnya lebih panjang gitu. Ya berarti ini perencanaannya harus matang dulu ya Bu ya. Betul. Nah, bicara tentang perencanaannya itu memang kadang-kadang atau lebih tepatnya lebih sering furniture lighting itu kepikirannya belakangan. Ketika udah mulai bikin kabinetnya baru kepikiran, oh pakai lampu nih, pasang. Nah sebaiknya justru sebelum dibuat si kabinetnya itu kita planning dulu lampunya. Alasannya supaya bukan hanya tentang cahaya yang bisa dilihat oleh usernya, tapi organisasi kabelnya kayak gimana nih. Karena kalau dari awal kita planning, berarti kita bisa planning, oke, rute kabelnya harus lewat sini supaya nggak kelihatan di hasil akhirnya. Jadi finish look-nya itu clean. Itu penting sekali untuk dilakukan di awal. Lebih baik dilakukan di awal seperti itu. Jadi kita udah tahu nih kabelnya lewat sini. Misalnya kita letak drivernya di atas. Berarti kita kabelnya harus tarik ke atas semua. Nah, nanti dari tim HVLE pasti akan bantu untuk buatkan spesifikasi dan membuatkan list apa aja sih yang diperlukan berdasarkan desain interior atau desain dari kabinetnya itu sendiri. Gitu. Jadi dari tim HVLE udah ada. Betul, jadi nggak perlu khawatir kayak aduh komponennya banyak banget bingung. Kita pasti akan bantu untuk kasih tahu, kasih suggestion ya sistemnya seperti apa. Termasuk juga dengan rangkaiannya. Mungkin kalau yang belum terlalu familiar dengan kelistrikan dan bikin rangkaian akan bingung seperti apa. Tapi nanti kita punya guide, misalnya dari mana dipasang kemana, di mana colokin kemana misalnya, supaya bisa jadi satu rangkaian yang sesuai dengan desain gitu. Nanti tadi saya lihat soketnya apa gitu ada kayak ada dua warna ya Bu ya. Satu kuning sama yang hijau ya. Betul. Nah, itu yang membedakan sistemnya. Kalau yang kuning itu 12 volt DC, kalau yang hijau 24 volt DC. Perbedaannya kalau 12 volt biasanya digunakan di aplikasi kabinet-kabinet yang kecil, jadi satu kali tarikan LED-nya itu pendek-pendek. Tapi kalau yang 24 volt itu bisa mengcover dari yang pendek sampai misalnya ke cove lighting untuk interior itu juga bisa. Baik. Jadi nggak bakal salah lah ya gitu ya. Nggak bakal salah pilih. Betul. Jadi yang soket yang kuning dan hijau itu bentuknya juga berbeda. Jadi nggak mungkin salah pasang. Ya, baik. Oke. Nah, aku lanjutkan lagi ke komponen-komponen lebih detailnya. Nah, tadi mungkin sempat disinggung tentang LED stripnya, tadi sempat ada percakapan tentang RGB. Nah, dua jenis strip yang di atas, jadi yang LED dengan dots itu, titik-titik, itu yang biasa kita lihat di pasaran, dan juga yang di bawahnya, sekarang orang sebutnya dotless atau teknisnya COB, itu adalah dua jenis LED yang saat ini kita stock item, regular item di HVLE Indonesia. Nah, itu available untuk warnanya warm white di 2700, 3000 Kelvin. Kemudian ada neutral white, jadi yang lebih netral antara cool sama warm itu di 4000 Kelvin. Dan untuk cool white-nya di 5000 Kelvin. Nah, untuk tingkat keterangannya kita juga punya 3 level. Dari yang pertama 4,8 watt per meter. Jadi itu untuk kabinet yang pendek-pendek, kurang lebih tinggi 50 cm. Kemudian yang 9,6 watt per meter itu untuk kabinet yang lebih tinggi, misalnya jarak antar permukaannya 1 meter. Dan yang terakhir 14,4 itu yang paling terang, itu biasa untuk interior. Jadi misalnya cove lighting dengan high ceiling itu bisa pakai yang 14,4 watt per meter. Nah, untuk yang lainnya ini adalah item yang available HVLE juga, tapi kita masih perlu inden. Jadi ada yang multi white, yang ini. Ini dia kalau dilihat ada chip yang warna oranye dan ada warna kuning. Di sini dia bisa satu strip itu bisa berubah warna dari warm white ke cool white. Dan kalau yang RGB ini kenapa? Pakai aplikasi atau gimana? Betul, pakai aplikasi atau bisa juga pakai remote. Oh, aplikasi remote ya. Iya. Nah, satu lagi yang pakai aplikasi juga, yang ini yang paling bawah RGB. Jadi dari satu strip dia bisa warna-warni. Gitu.
Nah, dia secara lifetime mungkin untuk teman-teman yang tidak begitu familiar dengan istilah lighting, kalau lampu itu pasti ada ukuran lifetime-nya. Jadi mengukur masa hidup lampunya itu seberapa panjang. Nah, kalau punya HVLE kita itu di minimal 30.000 jam. Dan mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini 30.000 jam, di depannya ada keterangan lagi LATB10. Ini adalah keterangan yang ada di spek lighting bahwa ketika kita ukur lampunya nih sudah nyala selama 30.000 jam. Terus kita ukur tingkat terangnya. Nah, itu dia akan turun atau lower to 80%. Jadi kasarnya selama 30.000 jam lampunya itu kehilangan sekitar 20% dari cahayanya. Nah, setelah itu tetap bisa nyala lampunya meskipun akan lama-lama meredup. Jadi kalau teman-teman bayangkan di sini 30.000 jam, misalnya dalam sehari nyala 12 jam, itu bisa 5,5 tahun. Nah, artinya ketika udah nyala selama 5,5 tahun ini nih, kita ukur, dia hanya redup turun sekitar 20%. Setelah itu masih tetap nyala lagi. Gitu. Nah, ini yang kelipatan membuat 30.000 itu itu panjang. Ya, Kenapa? berarti kelipatan 30.000 itu bakal turun sekitar 20% cahaya gitu ya? Sebenarnya dia nggak kelipatan, tapi ada ukurannya lagi. Kalau sampai 50.000, itu dia turun ke 71%. Oh, Gitu. ya. Berarti nggak selalu kelipatan 30.000 turun 20% gitu ya? Nggak. Dia akan turunnya dia nggak kelipatan berlakunya. Gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman familiar dengan istilah lighting, ada CRI atau Color Rendering Index. Ini adalah yang mengukur tingkat ketepatan suatu warna kalau kita lihat di bawah sumber cahaya. Jadi misalnya kita bawa sebuah apel keluar ruangan di siang hari, tengah hari bolong, di bawah matahari yang cuacanya cerah, itu adalah CRI 100. Artinya 100% warna apel adalah benar di bawah sinar cahaya matahari. Nah, ketika kita bawa ke dalam ruangan, pasti warna dari apelnya itu akan sedikit berubah. Nah, cara mengukurnya dengan CRI. Jadi, setiap lampu itu punya rating CRI-nya sendiri. Ada yang 70, ada yang 80. Nah, kalau punya Hevela, kita di CRI 90. Nah, ini pentingnya adalah ketika misalnya kita pasang lampunya untuk di pajangan atau misalnya untuk di retail ya, untuk jualan barang gitu. Itu kan harus kelihatan warnanya seasli mungkin warna barangnya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Oke, nah aku lanjut lagi mungkin ke LED profile. Nah, ini adalah yang biasanya banyak dieksplor oleh teman-teman desainer maupun teman-teman dari misalnya kalau ada kitchen maker, lebih lihat ke profilnya. Karena pasti yang pertama kali dilihat oleh user adalah profil dari lampunya, tapi bukan sistem elektrikalnya gitu ya. Nah, kita punya banyak sekali pilihan profil. Jadi yang pertama ini adalah yang recess atau yang ditanam. Jadi dia mountingnya masuk ke grooving atau ke router dan dia hasil akhirnya akan flush dengan panel. Jadi rata dengan panelnya. Nah, di sini kita lihat ada yang lurus biasa seperti ini, jadi cahayanya symmetrical. Ada juga yang ada angle seperti ini. Jadi kita bisa menyorot misalnya ke arah depan atau ke arah belakangnya shelving, tergantung kita mau achieve design lighting yang seperti apa. Ada juga yang lebih standar dengan profil warna silver dan lebih lebar, itu lebarnya 23. Dan ada juga yang paling sederhana ini bahan akrilik, jadi dia full bahan akrilik seperti ini. LED-nya akan masuk ke slot yang ada di belakang dan dia ditanam flush dengan panel seperti ini. Jadi hasil akhirnya akan kelihatan full cahaya tanpa ada kelihatan frame aluminiumnya sama sekali. Tuh. Jadi dia nggak ada tutupnya ya, langsung hook gitu ya? Iya, langsung hook. Jadi si tutupnya yang ini yang akan kelihatan di permukaan depannya, yang bagian bawah. Ini untuk profilnya mengikuti panjang LED ya, Bang Patricia ya? Nah, kalau untuk profil, kita jualnya itu per batang. Per batang ada yang 2 meter, ada yang 2,5 meter. Dan itu bisa nanti dipotong on-site. Saat pemasangan itu bisa langsung dipotong. Itu sama seperti LED kan, kalau LED jualnya per roll ya. Satu roll itu 5 meter, itu bisa dipotong on-site juga. Gitu. Nah, bicara LED ya Mbak Patricia ya, mungkin
kita kan biasa menemukan tuh LED tuh mungkin di tengah-tengahnya mati gitu ya. Nah, Jadi panjangnya LED itu di tengah-tengahnya ini ada tips and triknya nggak ya dari HVL itu? Kira-kira Oke. seperti apa? Betul, jadi banyak sih yang aku ketemukan di lapangan yang mengeluh LED yang selama ini customer pakai itu kok baru beberapa minggu dia ada section yang mati. Jadi misalnya kalau ini di video aku ya, aku pegang LED strip, ini kan ada section-section, terus dia ada satu section mati misalnya seperti ini. Nah itu biasanya sebabnya adalah lemah di LED stripnya. Bisa dilihat kalau ini mungkin nggak bisa merasakan ya, tapi punya HVL itu dia stripnya tuh lebih tebal, jadi rasanya bukan kayak plastik atau kayak selotip kadang-kadang ya, dan ini tidak mudah terlipat. Dia tidak mudah terlipat. Nah ini yang membuat dia awet dan tidak mudah mati. Masalahnya adalah kalau misalnya di pasaran stripnya ini tipis, terus misalnya dia terlipat, terus di dalamnya ini ada wiring yang cacat, itu yang menyebabkan dia mati satu section gitu. Tapi so far sih penggunaan HVL dari sekian banyak customer, aku belum pernah mendapatkan komplain ada section di tengah LED yang mati gitu. Nah, tadi saya juga, maaf Mbak Felicia, saya tadi tanyanya hampir sama kayak Mas Prima. Kalau misalkan ada titik di tengahnya mati, nah repairingnya seperti apa nanti kalau misalkan kalau untuk ribbon LED itu? Kalau di tengah mati itu biasanya memang harus diganti stripnya. Langsung seluruhan satu strip gitu ya berarti ya? Kalau mau sabar bisa dipotong terus disambung pakai solder, itu bisa. Tapi kalau dari HVL ya, karena kita itu punya garansi 5 tahun dengan syarat semua rangkaiannya itu full dengan HVL. Itu ketika misalnya ada satu strip yang cacat, misalnya section tengahnya mati seperti itu, kita akan pasti ganti yang baru dengan LED yang baru. Oke, I see. Kalau disambung pakai soket itu bisa nggak ya? Nah, bisa. Ada apa namanya clip konektor. Jadi misalnya kalau ini yang saya pegang clip konektor untuk corner ya, jadi ini yang belok. Tapi ada juga yang lurus, jadi dia lurus ke sana untuk menyambungkan LED side by side gitu. Itu ada juga. Oh, jadi kalau disambung beda-beda warna juga bisa aja itu ya? Bisa sebenarnya, bisa. Oke, mungkin aku lanjutkan ya. Masih ada switch nih yang belum terbahas. Ketinggalan. Tadi profil kita juga ada beberapa profil yang penggunaannya lumayan spesial. Jadi misalnya ada drawer. Jadi kita punya drawer sensor, nanti ada videonya. Dan profilnya itu khusus kita letakkan di muka depan dari drawernya. Ketika drawernya kita buka, lampunya otomatis nyala. Kemudian ada juga yang tengah, profil 5105 itu adalah profil yang kita pakai untuk gantungan baju. Jadi di sini profilnya sudah punya slot untuk tempelin LED, jadi si panel di atasnya itu tidak perlu di router lagi, atau nggak perlu tempel profil LED di atasnya lagi. Kemudian yang terakhir, yang profil spesial adalah glass profile atau untuk ambalan kaca. Ini profilnya kita taruh di belakang ambalan kaca, jadi kalau lihat gambar yang kecil ini adalah si ambalan kacanya, dan profilnya numpang di belakangnya. LED-nya di sini menghadap ke depan, sehingga efeknya seperti di ini, cahayanya disebarkan oleh si ambalan kacanya. Ya. Nah, selanjutnya ke bagian switch atau kontrol, ini kita punya beberapa pilihan. Nah, contohnya door sensor, ada 2 tipe ya, ada yang drawer, bisa dilihat di video, kalau lacinya dibuka langsung nyala, dan ada juga yang untuk door sensor, ketika pintu dibuka, lampunya nyala, ketika pintu ditutup, lampunya mati. Dan keduanya soft on dan soft off, itu bisa dilihat. Nah, ini di mana sih sensornya yang di bagian door? Itu yang kecil ini, di atas. Dia diameternya hanya 1,2 cm, dan di installnya dia masuk ke lubang bor di panel di atas ini. Berarti rata ya Bu ya? Gimana? Bisa rata ya? Atau dia agak-agak nonjol sedikit ya? Flush. Dia flush, bisa rata dengan permukaan. Gitu. Kemudian ada tipe dimmer.
Nah, dimmer ini yang sebelah kiri adalah touchless dimmer. Eh, Mungkin kayak kalau kita ambil karcis di parkiran sekarang kan kita swipe tangan kita di depan sensor. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dimmernya seperti itu bisa dipasang di permukaan, terus tinggal swipe tangan di depannya untuk menyalakan, di hold untuk membuat lampu yang lebih terang, atau bisa di hold lagi untuk meredupkan si lampunya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah dimmer yang disembunyikan di balik panel. Nih misalnya seperti ini, ada dimmer di belakangnya, kemudian di depan dia clean. Sebenarnya nggak usah pakai stiker, tapi di sini ada tanda play-nya untuk menandakan oh di situ kita harus mati nyalain lampu. Jadi dia bisa disembunyikan di balik panel bermaterial kayu, batu, ataupun kaca dengan ketebalan maksimal 3 cm. Gitu. Untuk bahan dimmernya apa ya, Mbak? Apa dimmernya? Untuk bahan dimmernya ini plastik apa aluminium? Bahan dimmernya itu plastik. Oh, plastik. Oke. Iya, plastik. Itu dia kalau yang kiri dengan infrared. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk kontrolnya, kontrol yang wired ya, yang dengan kabel itu pakai motion sensor. Jadi motion sensornya ukurannya diameter 12 juga, sangat kecil dan bisa diletakkan di area-area yang sering terkena gerakan. Misalnya di sini ada walk-in closet dan usernya mau ketika dia masuk ke walk-in closetnya lampunya langsung nyala. Nah, disinilah kita pasang motion sensornya itu di bagian depan dekat pintu masuk. Dan ketika orangnya masuk ke area walk-in closet, lampunya akan otomatis nyala seperti itu. Nah, dan motion sensor ini punya radius deteksi gerakan sejauh 3 meter. Jadi kalau ada gerakan di radius 3 meter, dia akan nyala. Dan juga delay time-nya bisa kita pilih. Jadi delay time itu berapa lama nggak ada gerakan baru lampunya mati. Nah, itu bisa kita pilih 30 detik, 60 detik, atau 180 detik. Gitu. Kalau untuk tangga sama juga nggak ya? Iya, sama. Sama ya? Gitu. Ya, kalau tangga mungkin bisa pakai 2 motion sensor tuh, di atas dan di bawah. Gitu. Jadi ya kalau ada orang turun dari atas atau mau naik dari bawah, dua-duanya bisa mengontrol lampunya. Gitu. Kalau yang peranak tangga itu? Iya. Oh, pakai ini berarti ya? Sama ya? Sama. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang Bluetooth system atau networknya HVL namanya Connect Mesh. Nah, di sini kita bisa integrate tidak hanya furniture lighting-nya aja, tapi juga HVL lighting yang special lighting-nya. Yang mungkin tidak bisa aku bahas lebih detail special lighting untuk ruangannya di kesempatan kali ini, tapi mudah-mudahan dari video berikut bisa terbayang gimana furniture lighting dan room lighting bisa diintegrate dan dikontrol secara bersamaan supaya bisa membuat ambience ruangan yang berbeda.
kurang lebih seperti itu untuk connect mesh. Jadi keren ya kalau kita lihat Keren. semuanya dari ceiling, furniture, ambience yang ada di balik kabinet, yang indirect lighting, semua bisa dikontrol bareng-bareng dengan connect mesh. Oh, connect mesh. Oke, dan berarti itu satu aplikasi bisa langsung semua terkoneksi gitu ya berarti Mbak Kusme Betul ya? sekali. Oke, karena kan kalau tadi kita lihat videonya dari living room, terus masuk ke ruangan tempat tidur, semuanya berarti nanti akan di aplikasi akan muncul per kategori room ya, seperti itu? Atau seperti apa nanti untuk Nah, itu penggunaan di betul, aplikasinya? biasanya dipisahkan per ruangan. Dan itu juga nanti sebagai end user, kita bisa mengatur. Misalnya mau groupingnya ruang makan sendiri, ruang tamu sendiri, kamar tidur sendiri. Dan kita juga bisa atur ambience-ambience seperti apa yang mau kita achieve dengan satu kali klik misalnya. Gitu. Wow, keren. Oke, Ya. silakan dilanjutkan. Saya ada sedikit pertanyaan Mbak Patricia. Iya, boleh. Ini kan Hafele kan udah memudahkan usernya ya karena plug and play. Pada umumnya kalau masyarakat umumnya itu bisa nggak sih pasang sendiri atau butuh aplikator khusus untuk pemasangan Hafele-nya sendiri? Sebenarnya bisa. Jadi Lux ini dan Hafele Lighting sebenarnya dari Jermannya itu didevelop untuk pemasangan yang sangat mudah. Karena mengingat di Eropa, di Jerman terutama labor cost yang sangat tinggi jadi ketika kita hire electrician itu costnya akan sangat tinggi kalau pemasangannya lama. Maka dari itu Hafele come up dengan solusi yang sangat mudah untuk pemasangan. Sehingga dari Jerman sendiri juga memasarkan ini bahkan bisa diinstal tanpa electrician. Jadi end user bisa memasang sendiri gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan safety yang dipunya oleh Hafele Lighting System. Tadi mungkin belum sempat aku bahas di bagian driver ini, bahwa pertama ada pembeda warna 12 dan 24 volt yang hijau dan kuning tadi. Itu intuitif, jadi orang pasti akan pasang kuning ketemu kuning, hijau ketemu hijau. Kemudian kedua dari bentuk soketnya juga beda. Misalnya soket untuk lampu dan soket untuk switch itu bentuknya beda, jadi nggak mungkin salah pasang pada saat instalasi. Itu kedua. Kemudian misalnya dalam pemasangan terjadi kesalahan atau terjadi error, misalnya pertama yang paling sering itu adalah korslet. Jadi korslet itu kan ketika arus yang plus dan arus yang minus itu ketemu. Nah, Hafele itu punya sistem proteksi. Ketika terjadi korslet, arus listriknya otomatis diputus oleh driver. Tapi drivernya nggak rusak. Misalnya korsletnya dibenerin, bagian yang korslet kita buang, driver itu dan seluruh rangkaian lampunya bisa operate kayak biasa lagi. Jadi kalau korslet itu tidak merusak lampunya. Terus misalnya kesalahan lain yang mungkin terjadi pada saat instalasi adalah overload. Nggak ngitung beban dari lampunya berapa, langsung dimasukin semua ke satu driver ini. Tapi ternyata bebannya terlalu banyak, nggak sanggup si drivernya. Biasanya dia akan overheat. Dan ada juga beberapa driver yang ada percikan api, panas, dan lain sebagainya. Nah, kalau punyanya Hafele, dia punya sistem proteksi dengan kalau bebannya kelebihan, semua lampu yang tersambung ke driver itu akan kedap-kedip. Itu artinya drivernya overload. Nah, cara memperbaikinya bisa kita upgrade drivernya atau misalnya kita kurangi beban lampunya. Nah, driver yang kedap-kedip tadi tetap masih bisa dipakai setelah itu. Jadi setelah overload dia nggak rusak juga. Nah, jadi bisa dilihat dari safety tersebut bahwa kalau misalnya end user nih pasang sebagai orang awam pasang, itu sangat mudah. Kalaupun salah, masih ada mitigasinya dari sistem Hafele-nya sendiri, gitu. Berarti dari awal kalaupun itu kelebihan atau kekurangan daya itu dia bakal kasih sinyal kedap-kedip itu ya? Betul. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara komponen yang utamanya, jadi dari driver, switch, LED, dan profil-profilnya, kita juga punya banyak sekali komponen-komponen kecil untuk melengkapi rangkaiannya. Seperti kita lihat di gambar ini, bahwa misalnya dari LED, kita punya corner connector, klip yang untuk pojok-pojok sudut. Kemudian kita punya konektor yang ada kabelnya, kita punya konektor yang lurus, kita punya kabel cabang 4, kita punya extension, dan lain sebagainya. Bahkan untuk switch-nya sendiri, kan ada kabelnya dan ada kabel extension untuk switch juga. Nah, ini mungkin
kalau di awal kita lihat komponennya banyak banget, Mbak, aku pusing. Jangan khawatir karena seperti disebutkan tadi, tim dari Havela pasti akan memberikan suggestion dan mengarahkan rangkaian seperti apa yang teman-teman butuhkan untuk achieve desain kabinet seperti yang teman-teman mau. Gitu. Nah, terakhir silahkan di scan QR code yang besar ini untuk katalog dari Havela. Di dalamnya ada banyak katalog, jadi ada semua katalog Havela Indonesia di dalamnya, termasuk juga untuk yang lighting yang warna oranye merah ini. Bisa langsung di-download. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dan itu sudah lengkap dengan spek-spek technical detailnya juga ada beserta dengan dimensi-dimensinya di katalog. Nah, kalau butuh informasi lebih lanjut, misalnya bisa kontak tim Havela, bisa misalnya ke showroom atau ke social media kita juga bisa, atau kalau mau kontak saya secara langsung juga silahkan. Nomor telepon dan email saya sudah tersedia di layar, dan QR code yang kecil itu adalah bisa di-scan untuk save kontak saya. Gitu. Nah, Mbak Patricia, saya mau nanya nih sedikit nih mengenai harga nih. Kalau harga sendiri, apakah dia langsung satu sistem kah, atau misalkan secara terpisah, misalkan mau LED ribbonnya aja nih gitu kan, ternyata dia udah punya soketnya yang mungkin bisa dipakai soket yang lama kah, atau maksudnya bisa diganti nggak soketnya itu dengan brand lain seperti itu? Oke. Nah, untuk harga itu memang kita per komponen. Jadi setiap komponen ada harganya masing-masing. Nah, keuntungannya ketika diskusi dengan tim Havela adalah kita akan mengeluarkan bill of quantity untuk satu rangkaian. Jadi penawarannya sudah untuk satu set gitu. Tapi akan tetap ada breakdown harga per komponennya. Nah, tadi pertanyaan bagus tentang gimana kalau pakai soket lain misalnya gitu. Nah, kalau kita bicara kelistrikan, pasti teman-teman electricians mungkin ada yang kenal tukang listrik, mereka bisa punya segala cara untuk ngakalin hal-hal. Dan itu benar. Namanya juga listrik, pasti bisa diakalin. Jadi aku akan selalu bilang kalau digabungkan dengan komponen lain, itu adalah pertama by trial. Harus dicoba dulu bisa atau enggak. Dan kedua adalah kita tidak bisa keep garansi yang 5 tahun itu kalau digabungkan dengan komponen lain. Jadi misalnya gini, kemarin baru 2 minggu lalu ada kasus di mana si end user ini nyalain lampu kitchen cabinet, tapi dia hanya nyala 5 menit, kemudian lama-lama redup, terus mati, nggak mau nyala lagi. Kita sebagai supplier komponen, pasti kita inspect, langsung kita cek ke site, apa yang salah dengan rangkaian itu. Karena si owner bilang, ini semua pakai Havela kok, oke. Kemudian ketika kita cek, ternyata ada salah satu kabel yang ternyata pada saat instalasi ini kurang panjang, tapi installernya nggak info, dan nggak bilang bahwa butuh perpanjangan kabel. Dia langsung gunting kabelnya di tengah, terus dia tambahin dengan kabel sendiri. Dan ternyata pas kita lihat, kabelnya itu speknya tidak sama dengan kabel yang Havela kan lampunya redup gitu. Karena kabel itu kan dia punya speknya juga nih, kayak arus listriknya seberapa besar nih yang bisa lewat gitu. Itu juga berpengaruh ke performa dari lampunya. Gitu. Maka dari itu kalau digabungkan dengan komponen lain pasti harus dicoba dulu bisa atau enggak, dan yang sayang adalah garansinya gitu. Hilang ya. Betul. Ya? Iya. Baik. Oke, mungkin silakan, mungkin Mas Iko ada yang mau ditanyakan kembali? Iya, saya mau nanya ini Bu. Ini kan dari tadi kayaknya pembahasannya lebih ke arah kayak sering ya. Nah, ini misalkan kalau kita taruh si LED Havela ini di area-area lembab, contoh misalkan di kamar mandi ya. Nah itu masih oke, atau ada produk lain yang khusus memang buat untuk area-area lembab gitu Bu? Kalau untuk area lembab itu harus dilengkapi dengan IP rating, jadi ada IP berapa gitu. Nah kalau Havela itu dia di IP 44 paling tinggi LED stripnya. Jadi dia ada proteksi terhadap debu dan air, tapi hanya berbentuk splash, cipratan. Tidak bisa yang terus-menerus terkena air atau direndam. Jadi memang lebih banyak untuk interior dan kabinetry. Mungkin kalau yang punya Havela itu yang IP44 bisa di-install di sekitar area misalnya sink, di amenities, di misalnya mirror sekitar toilet atau shower yang lumayan lembab itu masih bisa, tapi nggak bisa yang tersemprot air secara langsung terus-menerus, atau yang misalnya kena aliran air, misalnya di tangga outdoor itu kan kena hujan dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Oh, jadi sebenarnya kalau untuk interior kamar mandi
masih oke pakai dia gitu ya. Kecuali memang untuk Betul. outdoor itu nggak bisa gitu ya. Betul. Oh gitu. Baik. Nah, mungkin satu lagi, tadi kalau saya lihat di kolom temperatur cahaya kan hanya ada 4 atau 5 warna gitu ya, yang 2700 sampai 5000. Baik, itu kita sebenarnya bisa request tadi, misalkan yang nggak ada di tabel yang tadi 3500 misalkan. Kalau untuk itu default sih Pak. Jadi kita nggak bisa request CCT color temperature yang berbeda gitu. Jadi memang hanya 2700, 3000, 4000 dan 5000 Kelvin aja. Oh, jadi pilihannya Iya. ya itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa request 3500 Ya, deh gitu. belum Biar ada. nggak terlalu merah ya. Belum Belum ada ada. ya. Untuk kedepannya mungkin ada rencana untuk itu atau gimana? Lebih banyak ke depannya mungkin ke yang arah multi white. Jadi dalam satu strip bisa berubah dari warm white ke cool white. Nah, nanti di situ usernya yang bisa pilih menggunakan kontrol warnanya mau seperti apa. Bahkan mau spesifik banget misalnya 3200 itu juga bisa. Nanti akan ke sana secara sistem lighting akan ke multi white arahnya. Gitu. Tapi mungkin kalau memang demand-nya banyak nih di Indonesia yang misalnya 3500 gitu, itu pasti kita bisa bicarakan dengan HVLA Jerman pusat untuk develop range dengan yang 3500 Kelvin misalnya. Baik. Ya, mungkin kita akan langsung bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Di sini ada pertanyaan yang pertama dari Mas Arif Priyatna. Dia bertanya, apakah HVLA Lighting sudah terintegrasi dengan smart home dan bagaimana instalasinya? Tadi juga sudah seperti apa nih Mbak Patricia, boleh dijelaskan? Sedikit sudah ada aplikasinya ya? Betul, kalau HVLA itu punya aplikasi sendiri namanya Connect Mesh. Nah, tapi kalau kita bicara tentang smart home, mungkin smart home itu ada banyak sekali brand-brand lain yang punya ya. Itu tergantung dari control system seperti apa yang mereka pakai. Gitu. Jadi ada semacam operating systemnya lagi yang kita harus lihat bisa diintegrate dengan sistem HVLA atau enggak. Seperti itu. Jadi harus dilihat spek smart home-nya juga, apakah kompatibel atau enggak. Kemudian aku lanjut baca pertanyaan dari saya akan Pak baca Priyatna ya mengenai produk LED strip COB clip on board. Benarkah menampilkan cahaya terus-menerus atau tanpa ada titik-titik lampu yang terlihat? Berarti bisa terlihat secara terus-menerus berarti ya? Untuk betul, LED jadi strip, ya? Aku punya contoh seperti ini, LED strip COB. Nah, ini aku sudah sambungkan dengan klip punya HVLA dan soketnya seperti ini, warna hijau. Nah, ini masuk ke, aku coba colokin ke driver. Ini drivernya sudah dalam kondisi menyala. Ya udah aku colokin ke power. Dan ketika aku colokin ini, dia langsung nyala. Oh, slow sekali. Gini. Jadi dia benar-benar nggak kelihatan titiknya sama sekali. Oh, kamera laptopnya mungkin agak kurang bisa menangkap ya bahwa dia. Oke. Oh iya. Dia nggak ada. Kelihatan rata ya, tidak terlihat titik-titiknya ya. Jadi betul. Semua terlihat. Oke. Menyala banget jadinya saya. Gitu. Nah ini jadi kalau COB atau dotless ini sudah pasti dari sumber cahayanya tidak ada dots-nya lagi. Gitu. Oke. Baik. Semoga cukup menjawab Mas Arif. Katakan membantu Bapak Ibu untuk memenuhi spesifikasi informasi produk. Karena kami telah membuat dengan 3 kategori yang sudah berisi 800 produk dari produk arsitektural interior, sipil, maupun MEP. Di dalam produk arsitektural interior, Bapak Ibu, kita banyak menemukan subkategori yang Bapak Ibu mungkin butuhkan. Dan salah satunya saya contohkan bisa masuk ke lighting untuk arsitektural. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa brand di dalam subkategori lighting arsitektural. Tentunya di sini ada HVLA dan halaman di HVLA ini Bapak Ibu kita telah buat template-nya sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu karena template-nya sudah antara satu brand dengan brand yang lain itu sudah sama. Dan di sini kita bisa menemukan di mana kantornya HVLA, terus
showroomnya, dan kita bisa juga menemukan produk-produk di Haveler. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan spek produk di dalam katalog Pro, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan informasi spesifikasi produk ke dalam owner. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, katalog Pro telah hadir karena banyaknya permintaan dari kontraktor, developer, atau owner, bahkan sekaligus kapan sih katalog Pro bisa check out. Katalog Pro telah menghadirkan fitur terbaru, yaitu fitur promo dan review, yang dimana fitur promo ini memudahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa berbelanja secara online, tentunya dengan harga promo. Nah, saya akan contohkan. Bapak Ibu bisa klik halaman promo. Di sini terdapat beberapa produk yang mungkin apabila sesuai dengan spesifikasi produknya, Bapak Ibu bisa check out tentunya dengan harga promo. Kenapa harus di katalog Pro? Karena gratis ongkir daerah Jabodetabek dan harganya promo. Dan tentunya barang-barang yang ada di katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dengan produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Nah, tidak hanya promo, kita juga hadir dengan fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini memudahkan Bapak Ibu apabila proyeknya dengan skala besar, apabila kebutuhannya dari atap hingga lantai. Tentunya kami mempermudah fitur ini, sehingga Bapak Ibu tinggal klik tujuan pengiriman, alamat proyek Bapak Ibu, dimanapun proyek Bapak Ibu yang sedang di-handle. Nah, tinggal ketik nama, nomor telepon, alamat proyeknya, catatan, dan bisa mengisi brand-brand yang ada di katalog Pro. Apabila ada kebutuhan Haveler, Bapak Ibu tinggal ketik Haveler, setelah itu nama produknya yang diinginkan, jumlah, setelah itu bisa send review, sehingga kami akan membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu. Tentunya semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa diinformasikan ke rekan kerja atau ke teman kerja, sehingga kami katalog Pro siap membantu untuk kebutuhan material building. GoPro with katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan terima kasih kepada Mbak Patricia yang sudah memberikan informasi update dari produk Haveler. Dan juga terima kasih pada Mas Niko yang sudah membantu rekan-rekan mengulas produk dari Haveler. Ya, terima kasih Mbak Lisa, Patricia. Terima kasih kembali. Terima kasih. Sampai jumpa kita di acara berikutnya, Product of the Week berikutnya. Dan juga sampai ketemu teman-teman di Jogja dan juga teman-teman yang di Balikpapan. Dan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, jangan lupa untuk mengikuti fokus series yang akan kita adakan dalam waktu dekat ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.